Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Lestari. Saya perwakilan dari kelompok Yegen Team dengan beranggotakan Muhammad Septrian Astrayesa dan Suci Hikmawati. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan progres dari proyek tugas akhir mata kuliah praktikum web lanjut. Di sini kami mendapatkan sebuah topik yaitu tiket online. Nah, di tiket online ini kami nantinya akan membuat sebuah sistem di mana sistem tersebut dapat melakukan transaksi pembelian tiket secara online. Nah, jadi langsung saja kita ke progresnya. Nah, di sini saya berperan sebagai pembuat database-nya. Jadi di sini saya akan memaparkan progres dari database dari kelompok Yegen Team. Langsung saja. Nah, yang pertama itu ini ada user. Jadi user nanti user ini harus login harus membuat akun harus registrasi terlebih dahulu sehingga dia mendapatkan sebuah akun. Nah, jadi ini atributnya ada ID, email, nama, jenis kelamin, nomor telepon, password sama repeat password. Nah, jadi ini tabel usernya. Jadi kan jika dia sudah mendapatkan sebuah akun, maka nanti dia bisa melakukan sebuah booking tiketnya. Jadi ini ada atribut-atributnya. Ini ada ID booking, ID jadwal, ID user, jumlah penumpang, harga total, tanggal booking, status booking, sama status bayar. Nah, jadi satu user ini dapat memesan banyak tiket, maksimal 3 sih. Jadi di sini dibuat keterangan jumlah penumpang. Kemudian di jumlah penumpang ini ada komponen-komponen lainnya seperti jadwal keberangkatan, jurusan, kursi, dan armada travel. Nah, di tabel jadwal keberangkatan ini ada ID jadwal, tanggal keberangkatan, ID armada, ID jurusan, sama harga tiket. Nah, jadi ini kan ID-nya, ID jadwal keberangkatannya. Nah, jadwal keberangkatannya ada tanggal keberangkatannya. Nanti user bisa memilih sendiri sesuai pesanannya, tanggal keberangkatannya akan dilakukan pada hari apa. Dan kemudian dia juga bisa memilih armadanya. Jadi tiket online ini kan menyediakan fitur layanan tiket online via jalur darat, udara, dan laut. Nah, jadi nanti di jadwal keberangkatan ini user bisa menentukan dia mau memilih tiket online yang darat, udara, atau laut. Kemudian di jurusan, dia juga jurusannya seperti misalkan dia mau menginputkan, misalkan di armada ini dia mau menggunakan bus, dan jurusannya ini dia menentukan dari rute mana ke mana, misalkan ke Jakarta, Bogor, seperti itu. Kemudian harga tiket persatuannya berapa. Kemudian di jurusan ini juga, ini jadwal keberangkatan. Terus sebenarnya ini hampir sama sih, cuman ya mungkin ini nanti akan diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian ini ada waktunya. Nah, kemudian kalau dia sudah melakukan sudah menentukan jadwal keberangkatan, maka dia dapat menentukan kursinya di mana nanti admin akan menginputkan kursi kosong yang bisa dipesan oleh user. Kemudian ada keterangan pemiliknya. Kemudian armada travel sudah saya jelaskan tadi. Ini sama saja dengan tabel transportasi. Di sini ada nomor polisinya, ini cuma sebuah atribut saja, dan jenis armadanya dan jumlah kursi. Jenis armada tadi ada 3 komponen tadi kan. Kemudian jika sudah melakukan booking, dia akan mendapatkan detail booking. Detail booking ini ada ID bookingnya, nama penumpangnya siapa, ID penumpangnya apa, dan nomor kursi penumpangnya apa. Nah, booking detail ini nantinya akan digunakan untuk bisa digunakan untuk pembayaran. Nah, admin nanti akan mengelola booking detailnya. Langsung saja kita ke database-nya. Nah, kita ke database-nya. Dan jadi saya sudah buat database Armada Travel atau
transportasinya, ini ada bookingnya, ada booking detail, jadwal keberangkatan, tiket, sama user. Langsung saja kita ke Armada Travel. Nah, jadi di struktur Armada Travel ini ada ID, Nopal Travel, Just Armada, dan jumlah kursi. Nah, ini saya sudah mencoba menginputkan CRUD-nya. Ini dia ID-nya, misalkan kita masukkan 5, Nopalnya 3345, dan jenis armada yang mau digunakan itu bus Damri, dan jumlah kursi yang tersisa 14. Nah, jadi ini sudah bisa melakukan CRUD. Kemudian ini dia strukturnya, ada ID, Nopal Travel, jenis armada, jumlah kursi. Dan yang kedua ini ada tabel booking. Nah, ini juga bisa kita lihat strukturnya. Jadi di ini ada ID booking, ID jadwal, ID user, jumlah penumpang, harga total, harga booking, status booking, dan status pembayaran. Kemudian ini ada foreign key dari jadwal user. Nanti kan dia mengambil data yang ada di jadwal sama di user. Kemudian di booking detail, oh ya, ini juga sudah bisa melakukan CRUD. Kemudian kita ke booking detail. Booking detailnya juga sama saja. Jadi di struktur ini ada ID, nama penumpang, ID penumpang, sama nomor kursi. ID penumpang ini tabel booking detail ini foreign key ke ID penumpang. Jadi nanti dia akan mengambil data yang di ID penumpang. Di ID penumpang atau di booking. Kemudian di jadwal keberangkatan, nah ini dia ada ID jadwal, ID armada, ID jurusan. Ini saling foreign key ya, seperti di tabelnya ini. Kemudian ini ada tanggal keberangkatan, harga tiket. Misalkan kita ini dia sudah. Kemudian di tiket di tiket ini atributnya ada ID tiket sama keterangan. Keterangan ini keterangan penumpangnya. Misalkan ID tiketnya sekian dan keterangannya nanti ada di sini yang diambil dari booking detail. Kemudian yang terakhir ini ada tabel user. Tabel usernya ada ID, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, dan password. Nah, jadi nanti dia kan user ini harus memiliki akun terlebih dahulu untuk dapat melakukan transaksi. Nah, ini tadi saya sudah mencoba untuk menginputkannya. Jadi misalkan ID-nya kita masukkan segini, nama lengkap, namanya siapa, Suci Hikmawati, jenis kelamin perempuan, alamat Liwa, nomor handphone, passwordnya belum dimasukkan. Nah, itu dia. Nah, ini jadi desainnya. Untuk migrasinya belum ditambahkan, baru desain dari database-nya saja. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.